Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami bersyukur Engkau ada di tengah-tengah kami. Tuhan, kami berdoa berikan kami roh hikmat dan pengertian agar kami dapat mengerti kehendak-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Agar kami boleh hidup kami layak dan berkenan kepadamu dalam segala hal. Agar kami memberi buah dalam setiap pekerjaan yang baik. Agar kami bertumbuh dalam pengenalan kami akan Engkau Tuhan. Agar kami kuat menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Karena kuasa kemuliaan yang Engkau telah berikan bagi kami. Agar kami mengucap syukur dan bersuka cita. Karena kami telah dilayakan untuk mendapatkan bagian yang Tuhan telah tentukan bagi kami orang-orang kudus-Mu. Terima kasih Bapa, berbicara buat setiap kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya kita berkata amin. Bapak Ibu Saudara, saya percaya ada sesuatu hal yang luar biasa yang Tuhan akan nyatakan di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Ketika saya berdoa kepada Tuhan apa yang harus disampaikan pada hari ini, Tuhan memberikan saya firman. Ketika saya dibangunkan Tuhan pada pagi hari, Tuhan memberikan saya firman Tuhan ini. Nah Bapak Ibu Saudara, saya mau kasih tema firman yang saya mau sampaikan hari ini adalah living in God best. Tuhan mau kita hidup dalam yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Mungkin apa yang saudara alami hari-hari ini jauh dari kehidupan yang terbaik yang Tuhan telah sediakan dan rencanakan bagi kehidupan saudara. Tetapi Tuhan mau setiap kita, setiap keluarga, setiap saudara mengalami yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan bagi kehidupan kita. Kehidupan kita tidak ditentukan dari apa yang sedang kita alami hari-hari ini. Tetapi kehidupan kita ditentukan dari setiap janji, dari setiap perkataan yang Tuhan perkatakan di dalam kehidupan kita. Di dalam Efesus 1 ayat yang ketiga dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan telah mengaruniakan segala berkat rohani di dalam sorga, di alam sorgawi. Segala sesuatu yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita sudah disediakan, telah dikaruniakan oleh Tuhan di dalam Kristus. Untuk itulah kita perlu mengerti apa yang Tuhan telah sediakan bagi kehidupan kita. Di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-10 dan 11 dikatakan, siapa yang mau mencintai hidup dan melihat hari-hari yang baik. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara di rumah, firman Tuhan berkata, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik. Berapa banyak kita mau melihat hari-hari yang baik di dalam kehidupan kita. Saya percaya kita semua, kita rindu melihat hari-hari yang baik terjadi di dalam kehidupan kita. Di dalam kitab Mazmur 34 ayat 13 dikatakan ayat yang sama. Karena firman di 1 Petrus ini dikutip oleh Rasul Petrus dari kitab Mazmur 34 ayat 13 dikatakan, siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara di tengah masa yang sulit ini, masa pandemi, mungkin Bapak Ibu Saudara sedang mengalami kesulitan finansial. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang mengalami mungkin goncangan di dalam kesehatan, tantangan, ada keluarga yang mungkin mengalami COVID. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata, siapakah yang mau orang yang menyukai hidup, yang ingin umur panjang dan menikmati yang baik. Tuhan bertanya kepada kita, apakah kita mau mengalami yang baik dari Tuhan? Tuhan telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Semua sudah dikaruniakan di alam roh. Bapak Ibu Saudara, bagian kita adalah bagaimana kita menerima apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Hari ini berapa banyak saudara rindu, saudara berkata, Tuhan aku mau mengalami hal yang baik. Aku mau umur yang panjang dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, untuk kita bisa menerima yang baik
yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Dibutuhkan yang pertama adalah percaya. Apakah Bapak Ibu Saudara percaya kepada perkataan Tuhan? Tuhan bertanya kepada kita, perlu ada bagian dari kita. Apa yang Tuhan telah berikan bagi kita semua telah terjadi di alam roh. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagian kita adalah bagaimana membuat apa yang sudah Tuhan kerjakan termanifestasi di alam fisik. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, kita perlu percaya. You need to believe what God already done for you. Tuhan mau kita percaya apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita Bapak Ibu Saudara. Di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Paulus berkata, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Bukan karena melihat. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang yang hari-hari ini mereka hidupnya. Mereka mau melihat dulu baru percaya. Tetapi Tuhan mau kita percaya kepada firman-Nya. Kalau kita percaya maka kita akan melihat janji itu digenapi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita percayai hari-hari ini? Di tengah masa yang sulit ini, di tengah masa pandemi ini, apa yang kau percayai tentang kehidupanmu? Apa yang kau percayai tentang masa depanmu? Apa yang kau percayai tentang masa depan anak-anakmu? Apa yang kau percayai tentang keluargamu? Apa yang kau percayai tentang pekerjaan dan bisnismu? Tuhan mau kita mempercayai perkataannya. Firman Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, rancangan untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh pengharapan. Tuhan menyediakan masa depan yang penuh pengharapan buat kehidupan kita. Ada seorang perwira datang kepada Yesus karena hambanya sakit parah. Dan perwira ini berkata kepada Yesus, Guru, tidak perlu engkau datang. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Di dalam Matius 8 ayat 13, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Bapak Ibu Saudara, saya percaya inilah perkataan Tuhan buat kehidupan kita. Jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Apa yang Bapak Ibu Saudara percayai hari-hari ini? Di kitab Amsal dikatakan seperti orang membuat perhitungan di dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Seperti seorang berpikir tentang dirinya sendiri, demikianlah kehidupannya. Apa yang Bapak Ibu Saudara percayai terjadi dalam hidupmu? Kalau engkau mempercayai hal-hal yang negatif sedang terjadi dalam hidupmu, maka engkau akan mengalami hal-hal yang negatif. Jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Bapak Ibu Saudara, mungkin saat-saat ini engkau sedang mengalami kekurangan. Faktanya mungkin kau sedang mengalami kekurangan. Tetapi percayalah perkataan Tuhan. Hari ini ganti apa yang kau percayai. Tuhan berkata Tuhan adalah gembala yang baik. Engkau tidak akan berkekurangan. Kata gembala di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan gembala melakukan 3 hal. Gembala memelihara hidup kita. Gembala yang baik menuntun hidup kita. Gembala yang baik melindungi kehidupan kita. Dan kita tidak akan berkekurangan. Di tengah masa pandemi ini, Tuhan adalah gembala kita. Dia yang memelihara kehidupan kita. Tuhan yang memelihara keluarga kita. Tuhan yang menuntun memimpin keluarga kita. Tuhan yang melindungi keluarga kita. Bapak Ibu Saudara, jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Ada orang yang datang kepada Yesus yang buta. Di dalam Matius 9 ayat 29 Yesus berkata, lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Dan orang yang buta ini melihat. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa pagi hari ini ketika kita mendengar firman ini, mata kita mungkin mata rohani yang tertutup, yang tidak bisa melihat apa yang Tuhan sediakan. Hari ini terbuka. Jadilah kepadamu menurut apa yang kau percayai. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita percaya. Bertindak sesuai dengan apa yang saudara percaya. Pagi hari ini, apa yang Bapak Ibu Saudara percayai?
Tuhan bertanya kepada kita, siapa yang mau melihat hidup? Siapa yang mau umur panjang? Siapa yang mau menikmati hari-hari yang baik yang Tuhan sediakan bagi kehidupan kita? Mazmur 23 ayat yang ke-6 dikatakan, kebajikan dan kemurahan Tuhan mengikuti aku seumur hidupku. Kebajikan dan kemurahan Tuhan mengikuti kita setiap hari seumur kehidupan kita. Bukan hanya satu hari, tetapi setiap hari kebajikan dan kemurahan Tuhan mengikuti kita seumur kehidupan kita. Tuhan mau kita hidup dalam yang terbaik yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Segala berkat rohani telah dikaruniakan bagi kita di alam sorgawi. Bagian kita adalah membuat apa yang terjadi di alam roh termanifestasi di alam fisik, Bapak Ibu Saudara. Untuk itu yang pertama kita perlu percaya. Bapak Ibu Saudara, hal yang kedua, Tuhan mau kita bertindak sesuai dengan apa yang kita percayai. Di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 10 dikatakan, orang yang mau melihat hari-hari yang baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat, dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita menjaga perkataan kita. Aku percaya, kata Rasul Paulus, karena itu aku berkata-kata. Apa yang Bapak Ibu saya percayai, dilihat dari apa yang kau katakan. Kalau hari-hari ini kau banyak bersungut-sungut, hari ini kau banyak mengeluh, hari-hari ini mungkin Bapak Ibu saudara kau banyak komplain. Bapak Ibu Saudara, mari kita buang setiap perkataan yang negatif. Daud berkata, di tengah dia stres, Bapak Ibu Saudara, di tengah Daud berpura-pura gila, dikatakan, aku mau memuji Tuhan pada setiap waktu. Mulutku penuh dengan puji-pujian. Bapak Ibu Saudara, mulut kita hari-hari ini penuh dengan apa? Apakah mulutmu penuh dengan persungutan? Apakah mulutmu penuh dengan keluhan? Apakah mulutmu penuh dengan komplain? Atau mulutmu penuh dengan ucapan syukur? Apakah mulutmu penuh dengan puji-pujian? Tuhan mau kita menjaga perkataan kita. Jangan ada perkataan yang jahat. Jangan ada perkataan-perkataan yang menipu. Bapak Ibu Saudara, Amsal 18 ayat 21 dikatakan, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Lidah adalah anggota tubuh kita yang kecil, tetapi dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Bapak Ibu Saudara, mari kita bangun setiap pagi kita berkata, thank you Tuhan, Kau adalah gembalaku. Aku tidak akan berkekurangan. Tuhan terima kasih. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Tuhan terima kasih. Pencobaan-pencobaan yang aku alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatanku. Tuhan, aku bersyukur Engkau telah menyediakan jalan keluar agar aku dapat menanggungnya. Bapak Ibu Saudara, mari perkatakan janji-janji Tuhan. Perkatakan firman Tuhan. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, biarlah perkataanmu adalah perkataan yang mendatangkan kehidupan. Suami-suami, perkatakan perkataan yang mendatangkan kehidupan. Ada pujian buat istrimu. Istri-istri, perkatakan perkataan iman buat suamimu. Orang tua, perkatakan perkataan yang mendatangkan kehidupan buat anak-anakmu. Kalau kita punya mulut yang negatif, maka kehidupan kita akan negatif, Bapak Ibu Saudara. Amsal 12 ayat 18 dikatakan, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan perkataan kita hari-hari ini. Apakah perkataan kita seperti tikaman pedang yang menusuk, membunuh? Suami, mungkin kau tidak membunuh istrimu dengan pisau, tetapi engkau menikam istrimu dengan pedang lewat perkataanmu. Orang tua, mungkin kau tidak membunuh anakmu dengan pisau, tetapi engkau menikam mereka dengan perkataanmu. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang yang bijak mendatangkan kesembuhan. Tuhan mau
hari ini, pagi hari ini, biarlah perkataan kita mendatangkan kesembuhan. Suami, perkataanmu mendatangkan kesembuhan buat istrimu. Istri, perkataanmu mendatangkan kesembuhan buat suamimu. Orang tua, perkataanmu mendatangkan kesembuhan buat anak-anakmu. Bapak Ibu Saudara, ketika saya menyiapkan firman Tuhan ini, Tuhan memberikan saya sebuah perumpamaan. Tuhan mengingatkan saya perumpamaan ketika Yesus mengutuk pohon ara. Waktu Yesus mengutuk pohon ara, saat itu tidak terjadi apa-apa. Tetapi besoknya Bapak Ibu Saudara, pohon ara itu menjadi kering sampai ke akar-akarnya. Bapak Ibu Saudara, Yesus berkata kepada pohon ara, dan kekeringan mulai terjadi dari akar dan besoknya terlihat di luar. Tuhan mengingatkan saya, mungkin ada di tengah-tengah keluarga kita, kita seperti pohon ara itu. Karena perkataan-perkataan kutuk yang kita dengar, karena perkataan-perkataan negatif yang kita dengar, hati Bapak Ibu Saudara menjadi kering. Hatimu terluka. Mungkin hati anak-anakmu yang terluka. Engkau menjadi penuh dengan kemarahan, penuh dengan kekesalan di dalam hatimu. Mungkin belum terlihat di luar, tetapi hatimu, di bagian dalam hatimu engkau terluka, engkau kering, engkau kecewa. Bapak Ibu Saudara, hari ini Tuhan mau memulihkan hatimu. Tuhan mau menyembuhkan hatimu. Biar hari ini ketika hatimu dipenuhi dengan kasih Tuhan, perkataan-perkataan yang keluar dari lidah bibirmu adalah perkataan yang mendatangkan kesembuhan. Bapak Ibu Saudara, Amsal 16 ayat 24 dikatakan, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Perkataan yang menyenangkan seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Bapak Ibu Saudara, mari kita mendengarkan perkataan Tuhan. Kita memenuhi perkataan Tuhan di dalam hati kita. Sehingga ketika kita berkata-kata, perkataan yang keluar adalah perkataan yang menyenangkan. Perkataan yang mendatangkan kesembuhan. Bapak Ibu Saudara, perkataan yang menyenangkan seperti sarang madu. Manis bagi hati, obat bagi tulang-tulang. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa hari ini biar perkataan firman Tuhan menyenangkan buat Bapak Ibu Saudara. Perkataan firman Tuhan menyembuhkan Bapak Ibu Saudara. Efesus 4 ayat 29 dikatakan, janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Bapak Ibu Saudara, biarlah perkataan kita saling membangun. Perkataan suami membangun istri, istri membangun suaminya lewat perkataannya. Orang tua engkau membangun anak-anakmu lewat perkataanmu. Perkataanmu mendatangkan kasih karunia. Bapak Ibu Saudara, ini waktunya. Mari tahun ini kita mendeklarasikan firman Tuhan. Kita memperkatakan firman Tuhan. Ucapkan, Tuhan berkata, siapa yang mau melihat hidup dan melihat hari-hari yang baik, dia harus menjaga lidahnya, dia harus menjaga perkataannya. Ada seorang perempuan Sunem. Dia mandul dan singkat cerita Tuhan memberi dia anak. Dan satu saat ketika anaknya remaja, anaknya meninggal. Dan perempuan ini datang kepada Nabi Elisa. Dikatakan di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 26. Larilah menyongsongnya dan katakanlah kepadanya. Nabi Elisa menyuruh Gehasi bertanya kepada perempuan ini. Selamatkah engkau? Selamatkah suamimu? Selamatkah anak itu? Jawab perempuan Sunem itu, selamat. Bapak Ibu Saudara, kondisi, fakta yang terjadi, anaknya meninggal. Tetapi ketika dia ditanya selamatkah anak itu, dia berkata selamat. Bapak Ibu Saudara, ini waktunya kita memperkatakan firman Tuhan. Kita memperkatakan janji-janji Tuhan lebih daripada fakta yang sedang kita alami. Kita memperkatakan janji Tuhan lebih dari situasi yang sedang kita alami. Dan luar biasa, anak itu dibangkitkan kembali. Bapak Ibu Saudara,
Apakah ada hal-hal yang mungkin sedang mengalami kematian dalam kehidupan kita, bisnis kita, pekerjaan kita yang mungkin mati. Hari ini biarlah Tuhan membangkitkan kembali bisnis yang mati. Tuhan membangkitkan kembali pekerjaan yang sepertinya sudah mati. Mungkin hubungan yang mati di dalam kehidupan kita ada dibangkitkan kembali, dipulihkan kembali. Ini waktunya kita memperkatakan janji-janji Tuhan. Seorang wanita, dia mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun. Wanita ini sudah berobat ke berbagai tabib. Sudah dihabiskan seluruh yang ada padanya. Tetapi keadaannya makin memburuk. Tetapi wanita ini dia telah mendengar berita-berita tentang Yesus. Dia mendengar bahwa Yesus menyembuhkan orang kusta. Dia mendengar bahwa Yesus membangkitkan orang yang mati. Dia mendengar bagaimana Yesus melepaskan orang yang terikat dengan kuasa roh jahat. Dan wanita ini berkata, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan wanita ini dia bertindak dengan iman. Dia menjamah jubah Yesus. Saat itu juga dia menerima kesembuhan. Bapak ibu saudara, wanita ini berkata-kata sebelum dia mengalami kesembuhan. Tuhan mau kita berkata-kata dengan iman. Perkatakan perkataan janji-janji Tuhan. Janji Tuhan pasti digenapi. Janji Tuhan pasti ditepati. Ketika Bapak Ibu Saudara memperkatakan janji Tuhan, janji itu pasti terjadi di dalam kehidupanmu. Tuhan mau kita bukan hanya menjaga perkataan kita Bapak Ibu Saudara. Di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 11 dikatakan ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Tuhan mengingatkan ada hal-hal yang harus kita jauhi. Tindakan-tindakan yang harus kita jauhi di tahun ini. Kalau tindakan-tindakan itu menyakiti Tuhan, menyakiti keluarga kita, tindakan itu harus kita jauhi. Dan Tuhan mengingatkan untuk kita juga melakukan yang baik. Bapak Ibu Saudara, apa yang baik yang perlu kau lakukan tahun ini? Mungkin engkau memberikan pujian. Suami memberikan pujian kepada istri. Istri memberikan pujian kepada suami. Orang tua engkau mengapresiasi, memuji anak-anakmu. Lakukan hal yang baik. Mulailah dari hal yang sederhana lewat perkataan yang menyenangkan. Dan Tuhan mengingatkan kalau ada konflik, untuk kita mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Kalau suami dan istri mungkin selama masa-masa pandemi ini kau mengalami konflik. Tuhan mengingatkan untuk engkau mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Tuhan mengingatkan di dalam Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 18 dikatakan, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Bapak Ibu Saudara, apakah ada kedamaian di tengah-tengah keluargamu? Ini waktunya. Kalau ada konflik di tengah-tengah keluarga, kalau ada keributan di tengah-tengah keluarga, mari kita mencari perdamaian. Mari kita berdamai. Tuhan mau memberkati kehidupan kita. Tuhan mau kita belajar percaya. Kalau kita mau melihat hidup, Tuhan mau kalau kita mau mengingini umur panjang dan melihat hari-hari yang baik. Tuhan mau kita belajar percaya. Tuhan mau kita bertindak sesuai dengan apa yang kita percayai. Lewat kita menjaga perkataan kita. Lewat kita menjaga tindakan kita.